dari advokat Lingkar Nusantara, bisa disebut dengan advokat lisan, hari ini ingin akan membuat laporan terkait pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh salah satu hakim konstitusi, yaitu Bapak Saldi Isra, kaitannya dengan perkara uji materi di Mahkamah Konstitusi kemarin terkait dengan batasan umur dan persyaratan untuk menjadi capres-cawapres. Ya, mungkin untuk lebih detailnya rekan Ahmad Fatoni yang akan menjelaskan. Ya, terima kasih teman-teman media. Hari ini kita berencana akan membuat pengaduan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh salah satu hakim konstitusi. Nah, di mana objeknya itu adalah pertimbangan hukum yang disampaikan pada saat uji materi Undang-Undang Pemilu yang sebelumnya, gitu, di mana ada pertimbangan hukum yang disampaikan oleh salah satu hakim konstitusi itu tidak sesuai dengan prosedur menurut kami. Kenapa kami katakan seperti itu? Yang bersangkutan menyampaikan bahwa ucapan putusan tersebut disampaikan karena adanya, saya bacakan aja ya. Pertama, dalilnya adalah berangkat dari adanya video yang beredar di media sosial yang disampaikan oleh salah satu hakim konstitusi, yaitu saya sebutkan namanya Bapak Saldi Isra, yang menyampaikan adanya kebingungan terkait putusan tersebut. Nah, menurut kami hal itu adalah sikap yang tendensius, yaitu tidak sesuai lah, ya kan? Karena kalau kita berpedoman kepada kode etik Mahkamah Konstitusi nomor 9 tahun 2006, yang dimana dalam poin 4 itu adanya prinsip kepantasan dan kesopanan. Nah, di situ diatur bahwa prinsip kepantasan dan kesopanan ini semestinya sesama hakim konstitusi itu mencerminkan perilaku yang baik ya sebagai pejabat negara dalam menjalankan tugas profesionalnya, yaitu menjaga kewibawaan dari Mahkamah Konstitusi. Nah, jadi kami melihat bahwa pertimbangan dari salah satu hakim konstitusi ini menyinggung salah satu hakim konstitusi lain. Nah, itu. Jadi kami akan membuat pengaduan ke Dewan Etik Hakim Konstitusi. Ya, kami berharap bahwa Bapak Saldi Isra dapat diproses secara etik, ya kan? Atau setidaknya bisa diberhentikan dari hakim konstitusi. Itu mungkin. Ada tambahan juga dari saya bahwa kesimpulan saya akan menambahkan terkait dengan alasan pertama tadi di masalah pertimbangan hukumnya. Pada intinya bahwa kami melihat banyak sekali pertimbangan hukum dissenting opinion yang dilakukan oleh Pak Saldi Isra. Ini patut diduga aspeknya lebih kepada non yuridis, bukan aspek yuridis yang layaknya diberikan kepada dari para hakim, termasuk hakim konstitusi, untuk dalam putusannya. Jadi harusnya sifatnya lebih ke sifat yuridis ya. Tapi ini aspek non yuridisnya, bahwa saya bingung kok tiba-tiba seperti ini, ya kan? Habis itu pengalaman saya sudah kurang lebih 6 tahun di Mahkamah Konstitusi, baru ada kejadian seperti ini. Aspek-aspek ini bukan aspek yuridis, ini aspek non yuridis yang menyerang, kurang lebih kami patut menyerang koleganya sendiri. Ya, jadi secara etik harus saling menghormati antara hakim satu dengan hakim yang lain, lalu saling menjaga marwah dan martabat para hakim, terlepas daripadanya adanya perbedaan pendapat. Berbeda pendapat itu wajar, dissenting opinion itu wajar, tapi ketika hal tersebut sudah menyerang kehormatan dan kewibawaan koleganya, dan dalam skop luas itu adalah Mahkamah Konstitusi, maka itu tentunya ada dugaan terkait dengan masalah pelanggaran kode etik. Kita berharap Dewan Etik bisa memproses ini sehingga bisa naik kepada Majelis Kehormatan. Ada dua, yang kedua kaitannya terkait dengan masalah double standar sebenarnya yang dilakukan oleh Pak Saldi Isra, di mana di dalam perkara saya bacakan ya, pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 terkait pengaturan masa jabatan
yang semula menjadi 2 periode atau selama 10 tahun itu bisa dijabat selama 10 tahun, 15 tahun ya. Nah, ternyata hal tersebut terjadi double standard ya kan, bahwa beliau menyidangkan perkara ini, mengambil perkara ini yang harus dilihat secara notabene perkara ini ditolak oleh beliau. Penolakan perkara tersebut itu menguntungkan beliau secara masa jabatannya sendiri. Dan oleh karena ini kan ada terjadi terjadi disparitas ya antara satu perkara dengan perkara yang lain. Maka kita lihat Pak Saldi seolah-olah mengatakan dalam putusan di kemarin menyatakan wah ada perbedaan sekarang dengan yang lama. Ya, perbedaan ternyata di beliau sendiri. Di perkara yang lama kenapa dia tidak menarik diri kalau itu menguntungkan dia, ya kan? Harusnya dia nggak bisa dong, kalau saya putus perkara ini, saya tolak itu permohonan, itu secara langsung akan menguntungkan beliau. Dia harusnya kalau memang secara etik dan secara moral itu dia tidak merasa itu, dia tolak itu perkara, ya kan? Dia tidak untuk tidak memegang perkara tersebut, harusnya seperti itu kan? Nah, malah ini dia jalan aja dengan perkara tersebut. Jadi 2 hal tersebut yang kita lihat bahwa ada pelanggaran, dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Bapak Saldi Isra. Oke ya. Satu lagi saya tambahkan ya. Poin intinya adalah bahwa terkait dengan perbedaan pendapat hakim dalam memutus perkara, seperti yang disampaikan tadi itu biasa. Tetapi yang dipersoalkan adalah semestinya kalau adanya perbedaan pendapat itu kan pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus, bukan pendapat yang sifatnya subjektif, apalagi tendensius yang menyerang salah satu atau beberapa hakim konstitusi yang lain. Nah itu menurut kami nggak patut sebagai hakim konstitusi. Nah poinnya di situ. Oke teman-teman, makasih ya. Nanti kita akan laporkan ini